Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengulas mobil kecil ini, Wuling RF. Sebenarnya Wuling REV ya, tapi sering disebutnya Wuling RF. Ini adalah seperti namanya ya, Wuling REV, Electronic Vehicle. Jadi ini mobil listrik yang dikeluarkan oleh Wuling. Nah, kalau yang akan kita ulas kali ini Wuling yang 300 km, warna hijau. Nah, kalau kita perhatikan ukurannya itu memang kecil ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya ini tidak sekecil yang kelihatan ya. Nah, ini kapasitasnya cukup lega lah di dalamnya. Nah, secara bentuk sekilas, Wuling ini seperti city car pada umumnya ya. Kalau dari Karimun malah lebih kecil ya, lebih kecil dari Karimun. Ini kapasitas 4 orang dan Wuling mengeluarkan 2 varian, yaitu yang 250 km dan yang 300 km. Itu maksudnya daya tempuhnya. Jadi semuanya sama persis, hanya beda di kapasitas baterainya. Nah, mobil ini sudah dipakai dari bulan Oktober ya. Di bulan Oktober, dan selama dipakai tidak ada masalah. Dan fine-fine aja ya untuk bekerja harian. Nah, ada satu yang bikin mengesalkan ya pakai mobil kecil seperti ini ya, bikin itu gampang kena senggol ini mobil orang. Dan ini biasa selagi parkir, bukan pas lagi jalan. Kalau lagi jalan bawa mobil sekecil ini sih pasti tidak susah ya, karena manuvernya juga gampang, bantingannya enak gitu ya. Nah, ini karena dia ini kan pendek, jadi kalau parkir di slot itu satu, suka nggak kelihatan orang. Dan yang kedua, mungkin banyak orang berpikir panjangnya itu dari spion orang itu yang kelihatan cuma sampai di sini. Nah, jadi masih ada sisa segini, ini suka nggak diperhitungkan orang lain, dan saat dia keluar dari samping kita itu bisa kena. Nah, mobil ini kembali ya kita bahas itu tadi yang mengesalkan kalau pakai mobil kecil kayak gini nih, orang nggak kelihatan sama kita. Nah, kalau kita perhatikan rodanya ini kayak pakai velg gini ya. Ini sebenarnya bukan velgnya ini ya dop, pakai dop. Nah, velgnya sebenarnya pakai velg kaleng ya dalamnya. Ini pakai ring 12. Sebenarnya 4 roda ring 12. Jadi memang kecil ya teman-teman. Jadi kalau genangan sih memang sering kenanya, tapi jangan khawatir, mobil ini udah teruji untuk menerjang genangan. Sebenarnya bukan menghadapi genangan ya, menerjang genangan. Nah, dari depan dulu deh. Kita lihat dari depan. Mobilnya memang stiker banget, tapi dibilang futuristik juga boleh dibilang iya gitu. Dan cewek banget ya desainnya ya, desainnya memang cewek banget. Nah, ini adalah tempat chargingnya. Nanti kita buka dulu, coba kita buka tempat chargingnya, bisa nggak terbuka itu. Nah, ini tempat chargingnya. Nah, ini tempat chargingnya dibuka seperti ini. Nah, itu dia.
tempat chargingnya. Charging ini agak beda ya sama kebanyakan yang ada di Indonesia ya, kayak Hyundai, Tesla. Tapi nanti ada konektor kalau kita mau charge di tempat mereka. Nah, konektornya itu seperti ini, teman-teman. Konektornya itu di sini. Ada di dalam sini. Buka. Nah, selamat pagi Bapak pemilik wuling. Nah, denger gak tuh? Selamat pagi Bapak pemilik wuling katanya. Nah, konektornya itu seperti ini. Ini dihubungkan ke ini kita, mobil kita. Nah, ini ke soketnya atau power outputnya si charging ya, baik dari Hyundai ataupun dari Tesla. Selama ini pernah dipakai di Hyundai dan itu lebih cepat daripada ngecas sendiri pakai wuling. Bawaan dia maksudnya. Kalau kita mau beli yang lebih cepat juga ada kayak boosternya gitu. Dan harganya cukup mehong, 15 juta. Nah, kita mau lihat tuh ada sirak-sirak. Lihat ininya. Lihat chargernya. Charger itu seperti ini aja. Jadi ini langsung colok ke power listrik. Nah, ini nanti kita colok ke bagian depan kita tadi itu. Ke power inputnya. Nah, ini kita colok. Kalau ini nggak perlu sambungan karena memang bawaannya wuling ya. Oke. Saya tutup lagi. Belum dibalikin. Oke. Nah, nanti kita akan bahas dalemannya lebih detail. Ada helm. Nah, kalau dari samping itu ya, kalau kita ke Tokyo, mobil-mobil itu banyak kan kayak gini nih teman-teman. Bentuknya, tapi bukan merek ini maksudnya. Karakter mobilnya gitu, kayak mobil-mobil di kota Tokyo. Nah, kalau dari ini nih bagusnya. Mobil ini pandangannya luas, teman-teman. Lebar gitu ya, kaca samping kiri kanannya juga kaca depannya gitu. Jadi kalau untuk sambil melihat kanan kiri gitu ya, itu luas sekali pandangannya. Nah, kalau dari sisi belakang seperti ini. Ini banyak lampu, ada lampu rem, lampu kota, ada berapa nanti fungsinya masing-masing. Nah, kalau dari segi body nggak membosankan sih. Ya kayaknya dia ya kaku enggak gitu ya, terlalu cewek banget juga enggak. Dan perlu diketahui ini desainernya memang perempuan ya. Ini spionnya. Nah, kita sekarang mau lihat interiornya ya teman-teman. Interior itu seperti ini. Nah, tada. Ini posisi kalau jok belakang di tekuk sehingga bisa buat naruh barang. Taruh sini. Oke. Nah, ruang kemudinya seperti ini. Dashboardnya lucu ya, nggak kayak mobil ya. Waktu saya pertama kali masuk itu berasa kayak ini gadget gitu. Cukup mewah, cuman ya nggak luxury gimana gitu. Tapi cukup keren lah. Gitu. Ini bahannya ABS, ya, kayak bahan handphone. Ini juga pasti semua orang terbayang lihat LCD-nya yang berdiri ini kayak handphone kayak tablet disandarin. Nah, ini ya, benar-benar kayak gadget. Ini tampilan tampilan panelnya ya, panel dashboardnya ada dua slot lah ya. Nah, yang kanan ini adalah yang kita lihat ini adalah persentase sisa baterai yang masih 97%. Nah, karena ini mobil tipenya yang 300 km
Nah, ini sisanya, range-nya masih punya 291 km lagi. Ini odometernya sudah 4.517 km. Nah, di sampingnya ini adalah grafik saat kita kendarai ya. Grafik pemakaian listriknya, dia akan naik turun sesuai dengan gas kita gitu, saat kita tambahi power gitu, dia akan naik lagi gitu. Dan di sini sebenarnya ada sedikit power recovery ya, dari putaran roda itu dibalikin jadi cadangan baterai, tapi tidak seberapa teman-teman, karena memang lebih besar pemakaian daripada feedback supply-nya ya. Nah, sampingnya adalah panel kontrolnya. Nah, ini touchscreen. Nah, ini untuk radio atau multimedianya, pengaturan AC-nya, ini masih multimedia. Ini untuk pilih GPS ya, navigasinya. Nah, kalau kita nggak nyaman dengan touchscreen saat mengendara, tetap disediakan nih di sini panel analognya. Ini AC-nya, ini anginnya, ini blower. Nah, ini pilihan ekonomik atau sport. Nah, ini kalau kita lihat di sampingnya, ini ada tempat. Sebelum itu kita mau lihat dulu. Nah, ini kalau kita geser itu udah bisa tampilan Androidnya seperti ini. Ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, nanti suatu saat perlu kita bahas tersendiri ya. Ini di video lain untuk penggunaan fitur-fitur ini. Nah, kalau kita ini samping, ini benar-benar kayak handphone ya. Kebayang kayak iPhone. Ada kompartemen ya. Kompartemennya memang nggak banyak, tapi cukup membantu ya. Bisa buat naruh tisu atau kartu atau barang-barang lain. Nah, ada lagi penyimpanan di bawah seperti ini. Nah, terus di sini ada slot untuk charging, slot USB. Jadi nggak usah pakai lighter ya, nggak ada lighter di mobil ini. Jadi langsung colokin aja USB slotnya. Nah, kalau di setir ini kita lihat ada beberapa kontrol. Ini apa ya? Buat geser-geser kalau kita mau pilih ini dari sini ya. Kayak kursornya lah gitu. Nah, kalau sebelah kanan itu multimedia ya. Ini untuk ya nambahin volume baik telepon maupun memilih lagu gitu ya, membesarin, ngecilin gitu, atau geser gitu, baik multimedia yang di lagu yang kita save atau radio. Nah, ini kalau kita pencet salah satu nanti kita bisa pakai voice command ya teman-teman ya, untuk misalkan navigasi, pilih lagu gitu ya. Enak setirnya, dan bantingannya juga ringan dan range-nya pendek ya, nggak terlalu jauh. Satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah sebentar, pajaknya ya. Saya mau kasih lihat dulu. Saya perlu kasih lihat nilai pajaknya. Nih, PKB-nya 300, jelas nggak ya? Nggak jelas ya. 388.500. Pajaknya segini teman-teman. Pajaknya seperti motor bebek. Ya, ini karena ini ya, apresiasi pemerintah ya terhadap mobil listrik ini yang membantu penanggulangan polusi. Nah, dari segi bensin itu emang nggak pakai bensin ya, pemakaian bahan bakar gitu ya, pemakaian energi gitu lebih hemat dibanding dengan bensin ya. Terus dari segi pajak ya juga lebih murah. Tapi ya tetap aja ini mobil
bukan untuk yang suka mending gitu ya. Mending ini mending itu enggak bukan buat mereka, karena pertama ini mobil paling murah saja di tipe ini, di mobil listrik ini. Sejauh ini yang paling murah dan layak gitu ya mobil ini. Itu 299 juta, hampir 300 juta, saudara-saudara, teman-teman. Belum lagi yang tipe bukan tipe, merek lain ya, seperti Hyundai itu lebih mahal lagi, apalagi Tesla jauh lebih mahal lagi. Jadi harga belinya cukup menguras saku. Dan seperti tadi kita bahas, ini mobil ini nggak bisa jarak udah di luar kota, jadi kalian harus ada mobil backup lain untuk pergi keluar kota. Jadi ini bukan jadi mobil satu-satunya ya, bukan mobil satu, harus ada mobil lain. Jadi makanya itu juga yang alasannya yang saya bilang, kalau kita masih mikir mending ya nggak usah beli, nggak usah pakai lah gitu, pakai mobil biasa aja gitu. Oke. Nah ini untuk panel konsol ya sini ya. Ini isinya adalah untuk persnelingnya ya, untuk jalannya. Ini untuk lagi parkir, ada mundur, netral dan drive D. Jadi tinggal tetap kita injek remnya dan kita putar aja ke yang kita inginkan, mau jalan atau mau mundur gitu, mau parkir. Di belakangnya ini adalah, nah ini cuma ada 2 pintu, dan ini adalah untuk power window-nya. Jadi nggak ada di sini ya, kalau mau dicari. Ini untuk efisiensi banget ya, sampai efisiensi space itu untuk power window juga ditaruhnya di sini. Di belakang itu ada tombol parkir. Nah kadang-kadang ini kalau baru-baru pakai suka salah tarik nih, mau nutup ini harus benar-benar diperhatikan ya, mau nutup jendela narik parkir ini jadinya. Kadang-kadang kita kan nggak lihat ya. Nah belakangnya ini untuk automatic ya. Jadi mobil ini saat kita rem ya kayak handbrake begitu. Karena mobil ini ringan sekali, jadi kayak licin sempurna gitu. Jadi kalau miring sedikit saja kita nggak rem itu sudah ngeloyor, udah jalan gitu, nggak ada nahan-nahannya. Nah kalau dari segi interior, untuk door trim itu kita kelihatan pakai fabric ya, tapi bagus. Ini entah fabric entah kulit sintetik ya, tapi memang seratnya ini bisa jadi cuman pola gitu. Nah ini pakai vinil. Nah ini ada lubang-lubangnya teman-teman. Jadi meskipun vinil, meskipun kayak Oscar begini, ini nggak panas ya. Dia bisa kayak kain, dia bisa ada udara ke dalamnya. Nah cuman memang ini pendek sekali. Ini cuman pendek sekali. Jadi kalau orangnya tinggi ya harus bersabar. Kalau duduknya lumayan enak ya, lumayan enak. Cuman ya itu kaki kita agak offset ke depan sini karena ya memang pendek. Nah ini dalamnya. Nah di sini ininya hazardnya di sini. Jadi kalau nyari-nyari hazard nanti susah ya kalau nggak. Orang pikirnya kok di sini gitu, nggak ada, ternyata di sini. Nah kita akan lihat belakangnya. Nah ini belakangnya, saat ditutup kita keluarkan dulu. Nah ini saat posisi seperti ini kita bisa naruh barang ya, cukup luas teman-teman. Nah kalau ada penumpang di belakang, kita tinggal tarikin aja, dia akan nyangkut ke situ. Nah udah nyangkut. Nah space-nya jadi kecil. Bukan nggak bisa naruh barang lagi, tapi barang-barang tertentu aja. Shopping bag itu pasti bisa, tapi barang-barang besar sudah tidak bisa.
Nah, ini cukup lega ternyata setelah dibuka, teman-teman. Jadi amazing juga ya waktu pertama kali nyoba gitu. Mobilnya kecil tapi muatnya bisa banyak. Dibilang nyaman kalau untuk dalam kota, masih oke banget gitu ya. Tapi kalau untuk keluar kota nggak rekomen. Pertama, listriknya pasti ya, pengertian luar kota jauh ya, misal ke Semarang gitu. Kalau ke Bandung masih oke. Ke Semarang, ke Surabaya sangat nggak worth it lah. Pertama harus sering ngisi baterai, dan yang kedua duduknya itu juga nyamannya itu bukan yang nyaman gimana ya, nyaman untuk dalam kota aja gitu. Nah, sekarang coba kita akan kalau bawa seperti apa ya. Nah, sekarang kita mau coba buat jalan, teman-teman ya. Pertama kita pasang seat belt tentunya. Nah, startnya itu di sini, teman-teman. Injek rem. Nah, itu start dia sudah. Ini udah kelihatan ready, artinya itu mesin siap jalan. Kita nyalakan AC. Nah, biar ketahuan indikator AC kita pakai pendinginnya satu, kipasnya level 1, temperaturnya level 2. Nah, setelah mesin nyala, AC kita nyalakan, kita akan jalan. Nah, kita kan pilih ke D, kalau R itu mundur, netral, berhenti. Nah, itu D, dan kita akan rilis parkirnya. Kita tekan aja ke bawah. Oke, ini udah siap jalan. Nah, setirnya ringan, teman-teman, dan manuvernya juga mudah. Ininya kita nanti akan coba ke bantingan U-turn gitu ya. Suaranya kalau kita perhatikan itu hampir nggak ada ya, kayak kita naik di kabin pesawat, bukan di kabin, di dalam pesawat ya, pesawat jet komersil begitu. Cuman ada suara mendesis seperti itu aja. Nah, ini karena sudah didesain untuk di Indonesia, setirnya di kanan, sennya di tangan kanan. Mungkin kalau di China-nya sana memang beda ya. Sen di sebelah kanan, wiper dan lain sebagainya di sebelah kiri. Nah, ini kalau kita perhatiin di sini itu nanti bisa mengikuti kita pagi, siang, sore atau malam ya, display kita di sini. Kalau malam nanti juga akan gelap, terus ada lampu-lampu gitu. Kalau ini kan terang biasa. Nah, saat kita rem, kita nyalakan lampu, indikator di mobil ini akan nyala nih. Sekarang kita lagi ngerem nih. Indikator di sini akan nyala mengikuti lampu mana yang realnya kita nyala. Lampu rem, lampu sen seperti ini, atau lampu sen seperti ini. Ini kita mau buka power window, itu ada di sini. Nah, kita baru siap. Terima kasih, Bu. Nah, kita tutup lagi begini. Hati-hati, terlalu dekat dengan knopnya parkir. Kalau tarik bisa berhenti ya. Ada beberapa kali pernah terjadi seperti itu kami. Nah, kita coba di U-turn-nya, enak kok, dia nggak perlu jauh kan, bantingannya pendek. Langsung jadi, teman-teman. Dan mobil ini kecepatannya dibatasi maksimal sampai 100 km per jam karena sangat tidak safety ya, dengan berat dan struktur mobil seperti ini untuk kecepatan di atas 100, makanya dibatasi 100 km per jam demi keamanan kita. Jadi ini salah satu lagi alasannya bahwa mobil ini kalau kita masih mikir mending nggak usah pakai. Itu salah satunya, itu kecepatannya nggak lebih dari
100 km per jam. Nah, kalau gitu mending ini ya, mending nggak usah lah. Lupakanlah mobil listrik. Wuling REV ini. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja untuk kali ini, sekilas tentang Wuling REV. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.